Gimana kabarnya kader-kader PDIP yang gak ikut retret? Duh, kehilangan momen. Tapi tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang, ternyata ya tidak semua kader PDIP itu yang gak ikut retret ya. Ada beberapa di antara mereka yang ikut retret. Di antaranya Wali Kota Bandar Lampung dan juga Bupati Brebes. Dua-duanya perempuan. Yang jadi pertanyaan, mereka nggak masuk grup. Kok nggak dapat info? Atau mereka berpikir bahwasanya hidup mereka adalah bagi negara. Gitu yang top. Nampak kali bukan kader. Numpang perahu ya Bu. Tapi kalau mama ini jujur aja aku bilang, nggak bisa dilawan ini. Banyak kali nanti jawabannya. Banyak jawabannya, ya kan? Ibu, kenapa ibu tetap ikut retreat itu? Loh, HP saya kemarin itu nggak aktif. Ibu nggak masuk grup rupanya, kepenuhan memori, jadi keluar aku dari grup. Loh, ibu kan nggak tahu bahwasanya kita itu sudah ada instruksi Bu. Ya, nggak mungkin lagi aku putar balik. Aku udah di pintu gerbang. Itu masih 2 di antara ya. Masih ada beberapa yang lain lagi yang belum terdata ya. Jadi kita lihat bagaimana ke depannya. Kalau aku bilang, aku katakan ya ini ya ada 2 lah mungkin ini ya. Bisa kena sanksi atau nggak kena sanksi. Bisa kena sanksi ya di recall. Tapi apakah mau PDIP kehilangan setoran? Ya kan? Atau ya udahlah nggak usah dikasih sanksi biar masuk setoran. Tapi untuk kedepannya jangan harap lagi dia mau maju dari PDIP. Ini biar tahu kalian, jujur aja ini bagus ini. Karena apa? Ini satu-satu kepala daerah sudah mulai berpikir 2029 ini. Calon-calon loncat. Apalagi yang cuma bayar perahu doang. Udahlah. Ribut kali pun PDIP ini. Apalagi tahu enggak kalian sudah beredar ranking ya kepala daerah yang jumlah kepala daerah yang ada di Indonesia yang didapatkan oleh per partai ya. Ternyata tahu enggak kalian, juara 3 PDIP, juara 2 itu Golkar, juara 1 Gerindra. Hati-hati PDIP ya, nanti ya bisa dikatakan ini, ku bilang ini udah kujamin ini Gerindra akan mengambil posisi kalian. I'm sorry, saya bukan orang partai Gerindra, tapi aku melihat ya kan, ini bakalan seru ya. Nah ya, ini kan karena buntut dari kekesalannya Megawati karena Hasto ditangkap. Di misi onggok Hasto rela mengorbankan kepala daerah. Kalau sekjen bisa cepat-cepat diganti. Kalau kepala daerah kayak mana gantinya? Mau pemilihan ulang. Kalau sekjen tinggal tunjuk. Dan tahu enggak kalian ya, beberapa belakangan ini ya 1-2 hari ini banyak sekali keluar video-video ya di mana Hasto seolah-olah dia itu memberikan bukti dalam sebuah video. Ya, dan di situ ditulis bukti dari Rusia. Serius, makanya aku bilang, ya kan, ini udah kusimpan ini satu-satu. Aku pun penasaran kali, kayak mana rupanya bukti dari Rusia ini, ya kan? Kita lihat dulu, ini kerjanya Basir ini, tahu aku kerjanya Basir. Entah dari kapan-kapan video ini yang nongol. Iya, ayo kita bahas ya, kita setel dulu. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan.
Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistiowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Satu saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan
oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Tegakkan kebenaran, Satyam, Eva Jayate, merdeka. Apa katanya? Ini pernyataan saya walaupun tanpa bukti. Lagi mengarang bebas, bos. Iya. Mengarang bebas kau. Kok cuma satu videonya? Hah? Mana bukti-bukti video yang lain? Mana potongan-potongan suara? Mana rekaman-rekaman suara? Mana potongan-potongan video? Ya, kalau memang itunya katanya, ya lihat itu, ya. Bukti file Rusia mulai dibuka. Dari mana jalannya? Jadi ada dua kemungkinan. Ini adalah video lama, ya, video lama yang sudah mereka yang sudah mereka rilis sebelumnya, atau mungkin saja ini video baru, ya. Jadi kemarin waktu mangkir dia, ya, dibilang ada bukti, ada foto, ada video, ya mungkin nilai videonya. Gimana sih? Apa dibilangnya tadi? Bahwasanya Presiden Joko Widodo, ya, ketika tanggal 5 ketika tanggal berapa itu dikatakannya tadi itu, lupa aku, 5 Mei 2024, saya bertanya kepada beliau, ya, apakah serius, ya, untuk Bapak Joko Widodo untuk melanggengkan, ya, untuk melanggengkan Bobi Nasution menantunya dan juga anaknya menjadi wali kota. Satu wali kota Solo, satu wali kota Medan. Nah, beliau berpendapat, katanya Novel Baswedan mengatakan kepadanya bahwasanya yang melemahkan Undang-Undang KPK itu adalah PDIP. Nah, di sini disangkal Hasto, katanya Hasto ada menteri, ya, sesuai dengan arahan presiden, ya, perlu uang sekitar 3 juta US dollar untuk menggolkan Undang-Undang KPK. Gue bilang sama kau Hasto, kalau masalah menggolkan Undang-Undang KPK, kalau memang Bapak Jokowi jahat, nggak perlu keluar uang banyak sebanyak itu, nggak perlu. Ajak aja semua makan nasi goreng. Habis itu pulangnya kasih minyak urut satu-satu, selesai. Jangan setelah kalian nggak berkuasa sekarang kalian kambing hitamkan Bapak Jokowi melemahkan melemahkan KPK dengan revisi Undang-Undang KPK, ya kan gitu. Sekarang begini, revisi Undang-Undang KPK itu kerjaan siapa? DPR. Yang dominan siapa? Kalian. Kau kalau mengarang bebas, perhatikan kerangka karangannya gitu loh. Jangan asal-asalan, nggak masuk itu sama kami, nggak masuk. Ya, dan setelah itu Bapak Gibran dan juga Bapak Bapak Bobi, mereka menjadi wali kota dan mereka tidak bisa lagi tersentuh oleh KPK. Dan akhirnya yang tersentuh saya, gitulah bilang. Udahlah, jangan membodoh-bodohi masyarakat, ya. Sudah jelas-jelas yang namanya revisi undang-undang bukan pekerjaan Bapak Jokowi sebagai presiden. Itu pekerjaan kalian sebagai anggota dewan. 3 juta US dollar. Lebih bagus Bapak Jokowi itu persiapkan itu untuk apanya? Untuk uang uang pensiunnya. Ada aja kau. 3 juta US dollar. Udahlah. Jadi nggak tahu lah aku ini ya. Ini video baru atau video lama. Yang penting ya pihak dari RT 16 berusaha untuk membuat framing baru. Iya kan? Iya kan? Cuman model video begini. Koni mana Koni? Kalau cerita Koni punya bukti. Beberapa bulan yang lalu ketika dikonfrontasi dia sendiri seperti seolah-olah curhat. Tolong saya paling tidak bisa diterima kalau misalnya ada netizen yang menyerang pribadi saya.
Kenapa harus dilibatkan dengan terong-terongan? Masih ingat kan kalian kemarin kan video klarifikasi dari dia? Saya tidak mengatakan ada bukti, saya tidak mengatakan ada video, yang saya katakan ada dokumen. Aduh, dan tahu kalian ya kan, ada lagi nih sekarang ini ya. Ini orang dari dari satu provinsi namanya Rian Koto ya. Jadi kawan ini nggak tahu entah apa dasarnya benci sama pemerintah. Nggak tahu entah karena nggak cair uang BPJS-nya di hari tua, nggak tahu kita kan. Dijelek-jelekkannya Jokowi.